Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita akan mengundang, ini adalah tamu saya di waktu studio saya masih lama. Dan kemarin juga kita sudah undang dia dengan temannya, dengan sahabatnya. Dan pemuda satu ini sangat banyak prestasi yang telah dia bawa untuk atas nama pribadi dan untuk atas nama kabupaten. Beliau awalnya menyandang gelar selaku Duta Wisata Kabupaten Tanah Datar, dan setelah itu menjadi Duta Genre Kabupaten Tanah Datar, dan setelah itu menjadi Putra Wisata Indonesia, perwakilan Sumatera Barat untuk ke Indonesia. Dan setelah mengakhiri studi di Magister Manajemen Pendidikan, dan sekarang kerjanya sangat banyak guys. Waduh. Karena yang pertama itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar. Setelah itu seorang dosen, MC nikah, MC event, dan pokoknya selagi duit masuk halal hajar. Yang hadir bersama kita yaitu Uda Gilang Andra Bushido. Halo Lang. Halo Bang Raffi. Alhamdulillah, akhirnya Gilang datang nih. Alhamdulillah. Dulu di podcast studio lama, Gilang hadir selaku di waktu itu belum jadi Satpol PP ya, belum jadi dosen. Terakhir itu apa ya, capaian Gilang waktu itu masih putra wisata, makan beling waktu itu kan. Makan beling. Lang. Ya Bang. Pilkada Tanah Datar udah kelar. Ya. Ya kan. Pemenang udah ditentukan, dan mudah-mudahan kita tunggu rekapitulasi KPU. Siapa yang akan menang di Pilkada Kabupaten Tanah Datar, dan semoga siapa yang menjadi pemimpin daerah kita nanti akan menjadi pemimpin yang terbaik untuk masyarakat dan warga Kabupaten Tanah Datar. Amin. Nah, kita selaku pemuda nih Lang, kan biasanya kita selaku pemuda itu mengkritisi nih. Benar. Sebagai apa ya? Agent of change. Dan sebagai juga kita ini nantinya akan menjadi leader lah. Iya, benar. Pemimpin masa depan. Mungkin 10-15 tahun lagi ini udah zamannya Gilang atau zamannya Abang yang akan menjadi di Kabupaten Tanah Datar. Amin. Nah, persoalan ini Abang pengen ngulik satu-satu dari Gilang. Waduh. Mulai dari gelar pertama yang Gilang dapatkan itu selaku Duta Wisata. Benar, Duta Wisata. Nah, menurut pandangan Gilang pribadi, ya, persoalan Duta Wisata Kabupaten Tanah Datar, apakah menurut Gilang pemerintah daerah, terlepas dari program yang telah dijalani oleh pemerintah daerah sekarang terkait tentang satu negara satu event, sangat berdampak positif untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar, tapi terkait yang lain nih Lang, apa nih yang bisa kita kritisi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sekarang ini? Dalam konteks Duta Wisata ya Bang? Oke. Kalau kita kritisi pemerintah, terutama terima kasih dulu Bang terhadap pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Selama ini sudah mensupport penuh kegiatan yang diadakan oleh UDA Uni Duta Wisata Tanah Datar. Baik itu dalam sokongan dana ataupun support semangat untuk moral, kami terus termotivasi dalam menjalankan program kerja gitu Bang. Ya. Jadi kalau untuk kritisi sebagai anak muda nih Bang, satu poin yang sangat Gilang sesali sekali di saat ini, ketika menjadi ketua Ikatan UDA Uni, yang paling menarik itu adalah kita dituntut untuk aktif dan juga memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Nah, di satu sisi kita juga aktif
melakukan sebuah program kerja, aksi nyata, aksi sosial. Namun yang menjadi kendala pada saat ini itu kita dituntut untuk bisa untuk mengupgrade diri kita. Namun untuk pelatihan beberapa belakangan ini Udauni tidak dilibatkan. Pelatihan wisata. Nah, itu tidak dapat jawabannya bagi kami. Kenapa? Padahal di sini kami dituntut untuk bisa ini dan bisa itu. Kalau hanya sekedar untuk penyambutan atau sebagai pagar ayu atau pagar tamu, itu memang sudah hal mendasar bagi kita sebagai duta wisata atau Udauni, Bang. Menyambut menteri yang datang, presiden yang datang, atau pejabat manapun, itu memang hal mendasar, basic lah gitu kan. Namun ketika kami dihadapkan dengan dunia luar nantinya, apakah itu banyak turis-turis yang hadir ke sini, atau peneliti lah contohnya, atau mahasiswa-mahasiswa dari jurusan pariwisata, ketika kita berdialog dengan beliau, kita hanya bisa menyampaikan hal-hal yang mendasar saja. Contohnya tentang 7 Sabta Pesona, bagaimana asal-usul Minangkabau, rumah gadang Istana Bahasa Pagero ini seperti apa, uniknya apa. Kalau hal-hal tersebut memang sudah kami kantongi gitu, Bang. Namun kami juga ingin konteksnya adalah duta wisata. Walaupun ada pelatihan tentang destinasi wisata atau public speaking, kitalah yang harus dilibatkan juga gitu, Bang. Karena menjadi seorang duta atau role model di Tanah Datar ini, kita harus cakap dan mampu berbicara di depan umum. Itu adalah salah satu poin menarik perhatian orang untuk mampu nantinya berbicara atau berdiskusi dengan kita atau mengorek-ngorek informasi gitu, Bang. Berarti persoalan Udauni ini sekarang kan setelah dilaksanakan kegiatan grand final. Di waktu mereka menjadi finalis Udauni, mereka diberi pembekalan di waktu karantina. Karantina saja. Ya kan? Tapi setelah grand final, tidak ada lagi nih dari pemerintah daerah memberikan upgrading lah ya. Terhadap Udauni ini sendiri. Tapi Udauni diminta untuk aktif dan bisa berpengetahuan, ya kan? Tapi upgrading sendiri nggak ada. Gitu. Benar, upgrading sendiri tidak ada. Walaupun kami sudah mampu mengupgrade diri masing-masing, baik itu membaca artikel dengan sendirinya, berdiskusi dengan budayawan atau sejarawan yang ada di Tanah Datar, atau nantinya seperti ya sekarang kan lagi satu negeri satu event nih. Kuratornya tuh kan hebat-hebat semua. Nah, walaupun kami juga diskusi dengan beliau, namun hal yang perlu kita dapatkan itu libatkanlah, kasihlah kami wadah untuk pelatihan mengupgrade diri gitu, Bang, dari dinas terkait gitu. Kami ini bukan apa yang namanya? Kami bukan raja, kami bukan ratu, tapi kami ini adalah pengayom gitu. Kalau bagi abang gini nih, ini masukan sih ya. Mungkin bisa dijadikan sebuah solusi juga nanti bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dan juga khususnya di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Raffi berharapnya seperti ini. Abang berharapnya seperti ini, Dilang. Udauni setelah kegiatan grand final itu kan tidak ada upgrading nih tentang apa itu. Pokoknya penambahan pengetahuan lah, wawasan. Nah, kita punya ikon wisata Sumatera Barat lah. Yaitunya Istana Bahasa Pagero. Benar-benar. Abang dulu pernah punya pemikiran bahwasanya anak-anak Udauni ini, baik itu angkatan yang lahir sekarang dan angkatan yang sebelumnya, kenapa tidak kita berdayakan mereka? Nah, contoh menjadi local guide di Istana Bahasa Pagero. Minimum 2 kali seminggu lah. Sabtu Minggu itu kan waktu-waktu Istana Pagero itu ramai. Untuk apa kita melahirkan Udauni selaku duta wisata Kabupaten Tanah Datar kalau mereka tidak bisa kita manfaatkan? Nah, itu dia, Bang. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan hasil atau income lah. Mereka sudah mendapatkan gelar nih. Otomatis mereka pengen berkontribusi. Itu dia. Nah, di saat mereka sudah berkontribusi, mereka mendapatkan income. Nah, di saat wisata ini sudah menjadi pemasukan, itu mungkin siapapun di masyarakat di Kabupaten Tanah Datar mau untuk aktif menjadi Udauni, menjadi duta wisata lah.
role modelnya di Kabupaten Tanah Datar. Benar. Itu contoh simpel terhadap Udauni yang Tanah Datar lahirkan setiap tahunnya ya kan. Nah kalau lain daripada itu lah, ada nggak lagi nih? Apa ya Bang ya? Apa? Kalau untuk di Udauni sih satu pesan Bang atau satu harapan kami, jangan selalu jadikan kami pagar ayu atau menyambut pejabat yang datang ke Tanah Datar. Ya. Sekarang kan ada program unggulan tuh Bang. Satu nagari satu event. Ya. Di sana ada kurator. Dan Gilang pribadi berharap Udauni disandingkan dengan kurator. Ibaratnya pendamping kurator. Ko-kurator lah ya kan? Ko-kurator. Regenerasi. Sampai kapan sih kurator-kurator kita ini bakalan berkecimpung di dunia itu terus gitu. Ini sudah saatnya kita gitu dari Udauni juga mengerti, mampu dan bisa untuk menjadi pendamping kurator, dan nantinya bisa menjadi pendamping itu akan naik level Bang, menjadi kurator di Tanah Datar untuk satu negara satu event. Itu harapan kami. Oke, kalau selain dari Udauni nih Lang, otomatis kan wawasan Lang gak hanya persoalan duta wisata nih. Iya. Kan terlepas dari jabatan selaku duta wisata, tapi kan ada nih yang lainnya. Secara pribadi, secara pengetahuan Lang pribadi, menatap atau menilai pariwisata Kabupaten Tanah Datar ini seperti apa nih Lang? Karena yang kita banggakan itu cuma satu. Benar. Cuma Istana Pagaruyung Lang. Iya. Ya kan? Sekarang ini mohon maaf ya, Tanah Datar nggak bisa bagi abang memaksimalkan program satu negara satu event itu. Bagi abang belum maksimal. Kenapa? Untuk brandingan eventnya, untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang berada di nagari mendapatkan manfaat, ya kan? Tapi secara pendapatan income itu Tanah Datar belum dapat. Benar. Kenapa Bang bilang seperti itu? Kan belum mendapat nih. PAD satu negara satu event belum bisa menghasilkan PAD. Kenapa Tanah Datar tidak coba berkolaborasi dengan asosiasi wisata yang ada di Sumatera Barat? Contoh ada Asita, Asati, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, mereka bisa undang pengurus Asati, undang pengurus Asita. Bahwasanya ini loh kalender event Kabupaten Tanah Datar. Nah, bagi biro-biro atau perusahaan-perusahaan pariwisata atau biro-biro perjalanan yang ada di Sumatera Barat yang menjual paket wisatanya itu ke Malaysia, ke Thailand, atau ke Jakarta atau luar daerah Sumatera Barat lah. Dengan adanya kalender event, mereka bisa membuat itinerary perjalanan di waktu satu negara satu event. Benar. Iya kan? Iya, benar. Nah, ini belum ada nih, terobosan seperti ini belum terfikirkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Benar. Nah, kita berharap di pemerintahan baru yang akan menjalankan kepemimpinan Tanah Datar ke depan dapat merubah mindset atau pemikirannya lah. Nah, kalau menurut Lang, apa nih yang bisa diberikan masukan lah selaku generasi muda kepada pemerintah daerah? Kalau Bang sih itu sih. Kalau bagi Gilang sendiri ya Bang ya, Tanah Datar ini kan, atau lebih tepatnya ke Batu Sangkar kan kota budaya tuh. Lebih banyaknya tanah ulayat di Tanah Datar. Nah, tanah ulayat yang kita kaji ini ada beberapa destinasi wisata itu terletak di tanah ulayat Bang. Nah, itu kan bisa menjadi permasalahan. Selagi nantinya pemerintah mau membangun, tetapi di sana ada tanah ulayat. Nah, bagi Gilang sendiri itu adalah salah satu terobosan baru Bang. Kenapa Gilang bilang salah satu terobosan baru? Selain kita menjual destinasi wisata, kita juga bisa menjual bahwasannya di wisata ini, tanah ulayat ini bagaimana sejarahnya, budayanya. Nah, itu adalah salah satu paket wisata yang sangat lengkap nantinya. Seperti yang kita lihat di Bali Bang, ada kampung adat. Nah, kampung adat. Dan di Bali itu orang kenal bukan provinsi Balinya, tapi Bali itu ada singkatan Bang. Bali itu bangkit kembali. Nah, Bali itu adalah bangkit kembali, tapi beliau di sana, teman-teman kita di sana
mampu mengemasnya, membuat packaging yang sangat luar biasa. Yeah. Membuatkan sebuah paket wisata bagi turis-turis yang hadir. Contohnya di hari Rabu misalkan. Sudah dijadwalkan untuk di kampung adat tersebut ada tari-tariannya. Yeah. Seperti itu. Nah, kenapa kita tidak coba gitu? Kan bisa di Tanah Ulayat. Kenapa kita tidak bisa mendeskripsikan nantinya di Tanah Ulayat tersebut atau di wisata-wisata budaya atau religi yang ada di Tanah Datar? Seperti itu. Atau nantinya kita mampu mengemas hal-hal ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri, Bang. Mampu nantinya menarik wisatawan asing, lokal atau mancanegara gitu kan. Nah, jadi di sanalah nantinya kita bisa berkolaborasi lah, Bang. Dan itu masukan-masukan dari Gilang sih, secara pribadi gitu. Tapi kalau persoalan Tanah Ulayat, Lang, alhamdulillah kemarin ada regulasi baru yang keluar, bahwasanya pemerintah daerah diberi ruang lain nih, dan Nenek Mama diberikan cara lain. Contoh seperti ini. Kalau dulu kan Padang Data itu Nagari Simawang, Kecil Kembatego itu kan dulu mau dibangun objek wisata baru di sana. Dengan anggaran pemerintah provinsi kalau nggak salah, karena itu dari DPRD provinsi itu yang menganggarkan. Nah, tunggu. Permasalahannya karena tidak terjadi pembangunan, karena Nenek Mama di sana tidak mau memberikan hibah tanahnya kepada pemerintah daerah, karena mereka seakan-akan memberikan tanah dan itu nggak ada dampak dan keuntungan bagi ulayat di sana. Nah, dengan adanya regulasi baru ini, kalau abang nggak salah nih ya, koreksi kalau ada yang paham dan mengetahui tentang regulasi tersebut. Kalau abang nggak salah, pemerintah diberikan ruang lain. Boleh semacam seperti kontrak, ya kan? Boleh dibikin perjanjian hibah. Perjanjian hibahnya misalnya dikelola oleh pemerintah selama 25 tahun atau 30 tahun. Setelah 30 tahun berjalan, destinasi ini akan kembali ke ulayatnya. Atau kontrak. Misalnya tanah ini dikontrak oleh pemerintah daerah selama 20 tahun. Dan nilai kontraknya sekian. Ya kan? Kontrak tanah ya. Dan pemerintah hak guna pakainya diserahkan kepada pemerintah selama 20 tahun tadi. Nah, setelah 20 tahun berjalan, objek itu dipulangkan lagi ke pemerintah daerah. Ya kan? Dipulangkan lagi ke ulayat. Nah, mungkin ada deal-dealan setelah dipulangkan ke ulayat, nanti ulayat memberikan PAD berapa, retribusi berapa ke pemerintah daerah. Hitung persen ya, Bang? Jadi ulayat terbantu, pemerintah juga mendapatkan penghasilan, dan Tanah Datar akan punya objek-objek wisata lain selain dari Istana Pagaruyung. Itu dia, Bang. Karena kalau di Bali itu, kita bicara tentang Bali Gilang tadi kan. Di Bali itu selain dari ada Uluwatu, juga ada pantai-pantai yang cukup cantik di sana, seperti Pandawa, Nusa Dua, gitu kan, Kuta, dan masih banyak lain. Dan juga ada objek wisata budaya mereka di sana yang apa ya, tradisi bakar mayat yang ngaben. Habis itu ada yang di daerah yang mayatnya itu bukan dibakar, tapi disandarkan aja ke batang pohon arum. Pernah dengar, Bang. Ya kan? Benar. Dan mayatnya itu di sekeliling mayatnya itu ada bambu yang ditancap-tancap. Dan uniknya, kita dekat pun dengan si mayat itu jarak 2-3 meter, itu bau bangkai nggak ke bau, dan nggak ada baunya sama sekali, kecuali kita dekatkan diri dengan jarak 50 cm itu bakal kecium, tapi nggak pekat loh, Lang. Nah, itu ada keunikan. Nah, kita harus gali potensi-potensi diri dari kebudayaan daerah kita dengan konsep adat bahasa di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Ada tradisi kita juga banyak. Kenapa tidak kita manfaatkan? Nah, itu ya kan? Benar. Dan pemerintah daerah sebenarnya tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena ini yang abang dapat datanya. Pemerintah daerah itu melalui Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga
mereka punya data 205. Iya, 205 wisata. Potensi destinasi wisata Kabupaten Tanah Datar. Tapi mereka cuma hanya sampai sebatas punya data doang. Iya. Tapi mau eksekusinya seperti apa kita belum pernah dengar nih. Mau diapain dari 205 potensi destinasi wisata ini. Dan kita berharap pemerintah daerah 5 tahun yang sudah terpilih baru ini mudah-mudahan tahu mau mereka apakan 205 destinasi wisata yang mereka kumpulkan datanya ini. Nah, itu dari konteks duta wisata atau kita berbicara wisata alam. Nah, Abang pengen ngajak Gilang ngomong tentang genre. Ya kan? Persoalan genre itu kan nggak persoalan stunting aja lah. Benar, nggak hanya stunting. Nggak hanya stunting kan. Oke, pemerintah daerah kita udah berupaya dan alhamdulillah sukses walaupun baru menurunkan sekian persen lah. Tapi sudah ada kelihatan bukti dari kerja dari pemerintah daerah. Benar. Itu persoalan stunting. Iya. Tapi kan persoalan perilaku remaja, ketimpangan apa ya, penyakit-penyakit masyarakat seperti narkoba, pergaulan bebas, itu kan termasuk menjadi perhatian dari genre salah satunya. Benar. Walaupun itu menjadi perhatian kita bersama selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Menurut Gilang, apakah upaya atau program yang dilahirkan oleh pemerintah daerah untuk persoalan yang lain itu, kalau di genre kalau nggak salah ada triad KRR ya? Triad KRR. Di luar stunting bukan? Iya, di luar stunting. Nah, triad KRR ini udah berjalan maksimal atau belum nih menurut Gilang? Belum. Kenapa? Masih banyak remaja yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, dan di usia anak pun atau di usia remaja itu banyak di Tanah Datar menikah di luar usia yang ditetapkan menurut undang-undang gitu. Gitu dia. Masih banyak yang menikah di umur dini ya kan? Iya, usia anak namanya. Usia anak. Iya. Dan apakah solusinya menurut Gilang apa nih? Kalau persoalan itu, apakah bisa selesai dengan program penyuluhan, program sosialisasi atau gimana? Iya, benar-benar. Kalau solusi ya Bang ya, yang kami tawarkan di genre itu kan ada beberapa substansi itu Bang, atau prinsip-prinsip dan tujuan. Salah satunya itu adalah 8 fungsi keluarga. Di keluarga dulu nih Bang yang harus dibahas. Keluarga menjadi madrasah pertama untuk anaknya. Itu adalah fungsi agama, dan fungsi pendidikan juga ada di keluarga. Fungsi cinta dan kasih sayang. Ya, betul. Fungsi banyak lagi Bang, 8 fungsi keluarga. Dan seharusnya memang di keluarga dulu nih yang menjadi poin pertama bagaimana si anak menjadi remaja di masa peralihan menuju dewasa, mampu nantinya mengaplikasikan bagaimana dirinya seharusnya. Nah, kalau kita berbicara 3 bahaya laten remaja tentang triad KRR, tidak bisa kita pungkiri Bang. Saat sekarang itu kita butuh pemahaman tentang sex education. Sex education yang dimaksud dalam arti bagaimana kita mengenalinya, fungsinya, cara membersihkannya. Ini di luar konteks negatif gitu Bang. Nah, jadi di dalam diri kita itu harus memahami dulu bagaimana kitanya. Dan untuk kalau menikah di usia anak atau tidak sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seharusnya kan wanita itu usianya ideal menikah 21 tahun. Betul. Dan laki-laki itu 25 tahun. Betul. Nah, kalau masih belum belum mateng banget pemikiran, kami di genre sudah ada program Bang. Namanya itu konseling pojok usia muda. Nikah usia muda itu. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang mau konseling nih dengan kita di genre, bisa hubungi admin genre langsung di Instagram genre Tanah Datar, atau saya pribadi Gilang 0899 nama Instagramnya. Nah, kita sudah nyediain Bang konseling atau bimbingan konseling pojok pojok konseling nikah usia muda gitu Bang. Jadi kita nanti bisa membahas bagaimana
persiapan kita ke depannya, pendewasaan usia perkawinan, baik itu dalam segi ekonomi, mental atau psikologi, dan reproduksi gitu bang. Ya, tapi palingan yang memberikan konseling baru bisa ngasih Pemahaman aja. Pemahaman secara teori ya kan. Teori. Karena belum tentu juga yang di genre itu yang memberikan konseling udah nikah juga guys. Iya. Karena Gilang lagi cari jodoh. Aduh. Dan gini lang, Abang juga dulu 2016 pernah aktif juga di bidang penanggulangan bahaya narkoba dan HIV/AIDS. Iya benar. Karena di waktu itu Abang juga salah satu termasuk menjadi anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tanah Datar. Nah, bagi Abang di waktu itu untuk langkah awal yang langkah mendasar betul dengan program sosialisasi dan penyuluhan itu langkah dasar. Iya benar. Ya kan? Tapi ini mohon maaf untuk bisa merangkul pecandu narkoba, ya kita harus narik juga orang pecandu narkoba yang udah yang udah insaf, yang udah hijrah lah. Atau kalau mau merangkul para gay atau kalau di Abang dulu kodenya LSL, lelaki suka lelaki, ya para orang yang udah mulai ada perubahan perilaku, dia dulu selaku gay dan dia udah tobat dan dia tahu mana titik hotspot yang ada. Benar. Tempat pertemuan-pertemuan perkumpulan para gay yang ada di Batu Sangkar. Kayak key personnya siapa, titik hotspotnya di mana, itu harus kita data. Karena biar kita tahu apa sih program yang harus kita jalankan di Kabupaten Tanah Datar. Iya, benar. Seperti itu juga dengan WPSTL, wanita pekerja seks tidak langsung. Iya. Karena khusus untuk di Indonesia, untuk WPS itu wanita pekerja seks itu kan mungkin udah banyak yang ditutup nih, dan itu tidak ada di Sumatera. Itu ada yang ada cuma di Jawa, kayak di Gua Pindul. Iya, benar. Kayak dulu daerahnya yang akuarium itu yang di dalam akuariumnya malah cewek ya kan. Nah, kita di Sumatera Barat tidak ada itu, tapi WPSTL ada, wanita pekerja seks tidak langsung ada, dan mereka itu berjualan itu terselubung. Benar. Dan yang punya link ke sana itu ya mereka-mereka yang pernah hidup dan aktif di dunia itu. Iya. Hanya mereka yang, ya mohon maaf, pemakai narkoba itu yang akan tahu siapa bandarnya ya emang si pemakai sendiri. Benar. Kalau sempat ditanya kini Kak Gilang, siapa bandar narkoba ini Gilang abu-abu kah? Iya. Nggak tentu nanti Gilang sabuk itu gitu. Tapi kalau kita tanya kepada para pecandu pasti tahu. Pasti. Kemana mereka beli barang. Dan sebenarnya kalau untuk narkoba kita sudah ada regulasinya nih Lang. Payung hukumnya PP 25 tahun 2011. Tentang pecandu wajib lapor. Nah, kalau dulu ada Kemenkes 1305. Kalau Abang nggak salah berubah menjadi Kemenkes 1401 kalau Abang nggak salah. Tentang institusi penerima wajib lapor. Benar. Nah, dengan PP 25 tahun 2011 ini ada langkah untuk bisa pecandu ini melaporkan dirinya. Dan itu tidak di penjara. Mereka direhabilitasi. Nah, kayak kita di Batu Sangkar ini ada rumah sakit M. Hanafiah selaku rumah sakit penerima IPWL. Iya. Nah, seharusnya pemerintah memanfaatkan ini. Penyuluhan, membuat penjangkau dan pendamping. Siapa yang sebagai penjangkau para pecandu dan mendampingi untuk melaporkan dirinya ke IPWL. Tapi Tanah Datar nggak punya nih Lang. Nggak punya. Dan sayangnya dulu 2016 itu kita masuk 4 kabupaten kota yang mendapatkan rekomendasi dari BNK menjadi BNNK. Ya kan? Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Yeah. Sayangnya Tanah Datar nggak bisa memanfaatkan itu. Padahal syaratnya gampang loh. Syaratnya Kabupaten Tanah Datar hanya menyediakan tanah seluas 1000 meter persegi. 1000 meter persegi, Bukit Gombak itu ada tuh Lang. Ya kan? Iya. Tapi kenapa nggak deal? Kenapa nggak bisa jebol? Padahal kalau kita udah BNNK,
anggarannya semua dari pusat loh. Benar loh. Ya kan? Anggaran semua dari pusat. Dan Tanah Datar nggak di waktu itu nggak hebat lah kalau menurut abang. Kalau menurut Gilang seperti apa nih? Dari perilaku menyimpang yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Ya nggak jauh beda sih bang. Gilang ingat pernah dulu kita usahain lagi ya bang ya, 2019-2020 kalau nggak salah, kita udah koordinasi dengan dinas sosial. Ya, untuk bikin rumah rehabilitasi. Nah, di ya, Simpuri narkoba, kan, ya di Simpuri. Nah, tapi nggak jadi lagi nih. Nggak. Itu dia masalahnya. Ya. Padahal kita udah survei ya bang ya, survei tempat gitu. Mm-hmm. Dan sayang sekali belum rezeki kita mungkin. Ya, mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar ke depan, Pak, sebenarnya ruang pemuda itu banyak. Itu dia Pak. Nah, contoh dari segi rehabilitasi, seperti rehabilitasi narkoba dan rehabilitasi korban korban pelecehan seksual atau korban bullying. Nah, itu kan ada tuh sesuai regulasi ada rehabilitasi yang di SK-kan oleh Kemensos. Iya, ada Pak. Kalau rehabilitasi narkoba tidak hanya BNN sekarang. Tidak hanya ke BNNP, tidak hanya ke Lido, ke BNN Pusat, tapi Kementerian Sosial udah bisa meng-SK-kan rumah rehabilitasi sosial yang di bawah kenaungan Kemensos. Nah, tapi kita butuh data dulu Pak untuk 2 tahun pertama perjalanan lembaga atau yayasan untuk rumah rehabilitasi ini. Nah, dulu 2019 kita juga coba 2019 kita udah coba untuk koordinasi dengan Dinsos. Alhamdulillah waktu itu ada jalan lah diberikan oleh Dinsos, memberikan suatu gedung, bukan memberikan sih, difasilitasi untuk bisa menggunakan satu gedung gudang Dinsos yang ada di Simpuri. Nah, tapi itu di saat berubahnya Kadis, jadi komunikasinya putus juga. Iya, putus juga. Nah, mudah-mudahan Kanda Afrizon nonton video ini dan bisa kita eksekusi rumah rehabilitasi sosial itu. Dan tunggu dulu, udah berapa menit nih? Abang masih banyak mau bertanya ke Gilang nih, Lang. Tapi waktu kita udah mepet, Gilang juga ada mau pergi ya. Nah, terakhir abang mau nanya ke Gilang terkait tentang dunia kerja. Ya kan? Gilang sekarang sebagai Pol PP dan dosen. Kalau dosen mah masuk ruangan ngajar, selesai ngajar pulang. Ya kan? Tapi dalam konteks Satpol PP nih Lang, ada nggak? Ini mohon maaf, Satpol PP itu kan Satuan Polisi Pamong Praja. Benar. Ya kan? Yang mana tugasnya adalah menjalankan atau menegakkan perda. Ya kan? Ini mohon maaf apa namanya? Ini Lang, menjaga atau piket di rumah dinas bupati, wakil bupati, ketua DPRD itu ada perda ya nggak Lang? Itu termasuk ke penjagaan aset Bang. Oh, penjagaan aset. Nah, Oke. Itu dia. Oh, berarti yang dijaga asetnya kan? Tadi ditanyakan di rumah dinas. Nah, berarti kan rumah dinasnya yang dijaga kan? Tapi sekalian Bang, untuk menjaga kepala daerah kita. Oh gitu. Nah, itu dia. Siap. Melayani dan menjaga lah Bang. Melayani dalam konteks yang sesuai dengan SOP pelayanan publik atau SOP pelayanan terhadap kepala daerah. Nah, kalau menjaga aset, kenapa tidak ada yang piket di rumah Kapolres? Kenapa tidak ada yang piket di rumah Dandim dan tidak ada yang piket di pos Ponco? Itu aset loh. Benar aset. Namun di kepolisian sendiri itu juga ada mereka yang patroli. Bukan, piket rumah dinasnya juga ada gitu Bang. Jadi kan dibagi tuh. Kalau misalkan Polri mintanya ke polisi juga ya mereka di sana. Gitu. Kalau yang sebelah Dandim?
Nggak ada MPK tuh, polisi nggak ada, TNI nggak ada, Pol PP nggak ada. Benar nggak ada. Tapi di sana dipakai untuk pos dan orang pos yang bekerja sana ada tidur sana loh bang. Oh iya iya. Yang yang bekas Bank Mandiri ya? Bekas Bank Mandiri. Okay. Sebelahnya loh bang. Terus inilah. Gak apa-apa. Nah, terakhir Lang, terkait tentang langkah pemuda ke depan dengan pemerintahan yang baru ini, pemerintahan yang sudah berjalan dan ini kan pemerintahan yang untuk 2025-2030 nih, yang 2021-2024 udah berakhir. Nah, kedepannya untuk sisi pemuda apa nih yang akan Lang sampaikan kepada para pemuda-pemuda Kabupaten Tanah Datar? Untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Tanah Datar, terus berkarya, bangun daerah kita, jangan fokus membangun daerah lain untuk berkarya, karena Tanah Datar ini adalah kabupaten yang sangat indah sekali. Kalau kita memang mencintai Tanah Datar ini, bang, pemuda kreatif yang sangat banyak, itu banyak lari keluar, padahal mereka tahu sebenarnya Tanah Datar kalau dibangun dengan pemuda kreatif yang ada di Tanah Datar ini, Tanah Datar bakal ngalahin semua kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini. Itu dia. Kalau mereka kompak gitu bang. Oke, terakhir Lang. Itu kan tadi yang normalnya nih. Iya. Nah ini seandainya kalau Eka Putra lagi yang menang dengan kalau Pak Eka menang Rabu Iswa. Terakhir Lang, pesan-pesan Lang terhadap pemuda dan pemerintah daerah yang terpilih lagi nih. Pak Eka melanjutkan kepemimpinannya 2025-2030. Apa nih pesan Gilang terhadap pemuda yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan pesan juga kepada pemerintah daerah yang masih dipimpin oleh Pak Eka Putra untuk 2025-2030? Ya, kalau untuk pemuda nggak banyak sih bang. Intinya kita harus menanamkan kecintaan terhadap daerah dulu nih. Ibaratnya, Gilang pernah mengutip kata-kata Bung Karno loh bang. Apa tuh? Kalau kita ingin berlian yang sangat indah, terjunlah ke samudera yang sangat dalam. Ya. Artinya kalau kita memang mencintai Tanah Datar, jangan hanya kenal kulit luarnya saja, tapi dalami, lihat isi dalamnya seperti apa, dan kita tampilkan keunikannya. Itu dia. Dan kalau untuk pemerintah, pesan dari kami dari pemuda, libatkan pemuda-pemuda kreatif yang ada di Tanah Datar, rangkul kami semua. Di saat kami sudah dirangkul, pasti apa yang kita inginkan akan kita observasi terlebih dahulu, dan berilah kami wadah. Selain beri wadah, support terus apa maunya pemuda selagi sejalan, selagi itu positif, dukung terus, karena pemuda lah yang akan membuat maju suatu daerah bang. Itu dia. Jadi niat baik kita yang tertunda bang 2019-2020, semoga Kadis Sosial siapapun nanti ataukah tetap nanti Pak Afrizon, dan untuk Pak Bupati yang telah terpilih, semoga proyek atau yang kita cita-citakan bang 2019-2020 BNNK insya Allah dan Bismillah terlaksana di Tanah Datar. Itu dia. Sebenarnya kalau untuk pemuda sendiri di masa kepemimpinan 2021-2024 ini udah berjalan baik sih. Iya, udah berjalan. Tapi masih banyak yang bisa kita maksimalkan. Itu dia. Ya kan? Kalau untuk dari sisi kesenian, tradisi dan Gen Z dan milenial udah terwadahi dengan adanya kegiatan di malam minggu di Lapas Cedewatu. Iya, benar-benar. Dan udah terwadahi dengan satu nagari satu event. Nah, tapi masih ada koridor-koridor lain yang masih bisa dimaksimalkan oleh pemuda. Dan kita berharap pemerintahan yang menang bisa memaksimalkan kembali sisi pemuda di Kabupaten Tanah Datar. Baik, terima kasih Lang udah hadir di podcast Temu Tamu.
Alhamdulillah Gilang masih seperti biasa, masih bisa memberikan kontribusi dan apa ya, sisi positif lah kepada para pemuda yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Semoga apa yang Gilang ciptakan tercapai dan karir Gilang semakin bagus, dan mudah-mudahan 2 tahun atau setahun lagi Abang mendapatkan kabar Gilang sudah menjadi seorang dokter. Amin. Dan amin, di saat amin, menjadi amin. dokter itu Abang minta waktunya untuk bisa berbagi cerita lagi di podcast tamu-tamu. Terima kasih. Itulah pembicaraan saya dengan Gilang Andra Bushido. Semoga menjadi wawasan tambahan bagi seluruh pemuda-pemudi Kabupaten Tanah Datar yang menonton channel Tamu-Tamu. Dan seperti kata Gilang, kita selaku pemuda tidak boleh mengenal Tanah Datar ini hanya dari kulit luar. Benar. Dan kita harus mendalami apa itu Tanah Datar. Dan karena Tanah Datar ini adalah pusat jalur kumpulan ikan, kuat adat kuat agama, dan kita adalah pusatnya atau sentralnya Minangkabau itu sendiri. Dan ingat, para pendiri bangsa Indonesia ini bisa dibilang 80%-nya adalah buah pemikiran oleh orang-orang Minang. Itu dia. Jadi jangan kita lupakan itu, jangan kita bikin malu para pendiri bangsa ini, founding fathers kita. Kita harus berbuat dan kita terus harus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang, satu lagi. Apa tuh? Untuk seluruh pemuda yang ada di Tanah Datar, jangan lagi bilang Batu Sangkar itu kota mati. Tapi mari kita bangun untuk Tanah Datar atau Batu Sangkar agar lebih menampilkan keunikannya. Itu dia. Oke, bila bisa bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.